kesempatan untuk memberikan pertanyaan selama 1 menit kepada paslon yang dituju. Ya. Terlebih dahulu kami tanyakan kepada paslon nomor 4, ingin bertanya kepada paslon berapa? Bang Amin? Kepada paslon nomor 2, Subuh. Kepada paslon nomor 2 yaitu Subuh. Baik, waktunya untuk bertanya adalah 1 menit dan waktu menjawab nanti akan kita mulai lagi dari 0 yaitu selama 2 menit. Kepada paslon nomor 1, 1 menit kami persilahkan. Baik, kepada paslon nomor 2, kami ingin bertanya karena ini saya lihat programnya bagus. Jadi kami ingin bertanya, mana tahu nanti ini bisa kita masukkanlah ke program kita tambahan. Tapi saya mau bertanya, ini terkait nomor 2 Al-Kamil Camp, ialah program keakraban anggota Al-Kamil. Yang mau saya pertanyakan, ini bagaimana teknis pelaksanaannya di lapangan terhadap program unggulan ini, sementara ini Pak Ketuanya ini berada di Pulau Jawa, saya kira ya. Itu teknisnya bagaimana pelaksanaannya, di mana dilaksanakan, bagaimana mengumpulkannya, bagaimana teknisnya lah di lapangan. Saya pengen dengar gitu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Saya rasa pertanyaannya sudah sangat jelas ya terkait dengan Al-Kamil Camp, teknis pelaksanaannya seperti apa. Untuk paslon nomor 2, kami berikan waktu 2 menit. Sudah ready, Subuh? Sudah. Baik, kita berikan waktu 2 menit. Nanti akan saya ingatkan setelah 30 detik. Jadi setelah sisa 30 detik. Jadi harapan jawabannya singkat, padat, dan jelas. Kepada paslon 2, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, jadi memang ini programnya akan terdesentralisasi. Jadi memang tidak akan satu tempat gitu ya, tetapi memang dia terdesentralisasi ke berbagai komisariat. Nah, kira-kira itu singkatnya. Itu saja. Ada tambahan lagi? Waktu masih ada? Boleh, silakan. Mungkin Budi boleh. Budi. Ya, terima kasih Bang Syukur. Nah, seperti yang dikatakan Bang Syukur ini tidak terfokus dalam satu titik. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada 2 komponen yang itu di dalam jati diri Al-Kamil yang memiliki emosional yang lebih kuat. Pertama adalah angkatan, yang kedua adalah domisili. Nah, kalau senior sekalian melihat bagaimana saat kita reuni akbar, itu kan kelihatan juga bagaimana kekakuan dari reuni. Tapi saat dilihat reuni angkatan ataupun dasar program kekeluargaan di masing-masing domisili, itu erat hubungannya. Nah, inilah yang dimaksud dari Al-Kamil Camp ini. Bagaimana terlebih dahulu menyatukan pikir dan juga harmonisasi emosional dari masing-masing alumni. Nah, setelah itu baru kalau memang ingin dijadikan nanti dalam satu titik pasca dari titik-titik lainnya, ini kan kita ibaratnya itu ini berawal dari ledakan-ledakan kecil untuk mengharapkan sesuatu yang ledakan besar lagi gitu. Dalam hal keharmonisan. 30 detik lagi. Lebih utamanya ke sana. Kita lebih optimalkan apa yang ada dulu. Angkatan, hubungan emosionalnya kuat, domisili, riau, dan lainnya hubungan emosionalnya kuat, maka itu dikuatkan kembali, kemudian dipersatukan nantinya dalam satu titik. Yaitu mungkin saat ini masih dikatakan pusat, yaitu Padang Sidempuan. Biasanya kita lakukan adalah reuni akbar. Agar kekakuan formalitas yang ada dalam Al-Kamil itu kita kesampingkan dulu. Baik, terima Tidak kasih. Ada jarak antara waktunya sudah terima kasih, cukup. Bang. Ya. Ada tanggapan dari pasangan nomor urut 1? Kami persilahkan. Pasangan nomor urut 4 ada tanggapan? Ya, saya ingin tanggapin. Dari kata camp ini, kalau menurut saya itu bukan hanya pertemuan biasa. Camp ini kan ada sesuatu pertemuan yang lebih terstruktur lah, yang mungkin ada kegiatan-kegiatan di dalamnya. Itu kalau menurut saya terhadap kata camp di sini. Jadi terkait programnya ini, berarti di sini akan membutuhkan biaya yang besar, karena katanya tadi tidak terfokus di satu tempat, beberapa titik. Itu terkait biayanya bagaimana paslon nomor 4, paslon nomor 2 nanti menyiasatinya
dan yang mengisinya siapa saja. Itu mungkin. Baik, silakan paslon nomor 2 dijawab. Ya oke, begini Pak. Sebenarnya kalau ini sangat teknis ya pertanyaannya, tapi saya jawab sedikit kayak gini. Sebenarnya kalau untuk pendanaan itu memang itu bagian besar sebenarnya untuk pendanaan kegiatan ini bagian besar dari pendanaan di Alkamil ya. Jadi intinya itu nanti memang saya contoh begini. Jadi untuk pendanaan itu memang kita akan punya uang kas Alkamil ya tentunya. Yang nanti saya lihat selama ini kan ada kendalanya di pembayaran sebagainya. Nanti mungkin kita akan bekerja sama payment gateway ya. Maksudnya payment gateway yang sudah ada saat ini sehingga pembayaran itu berdasarkan virtual account ya. Jadi sehingga nanti sangat mudah mau bayar pakai bank apapun, mau bayar pakai kartu kredit juga, mau bayar pakai ya GoPay bisa gitu ya. Jadi sehingga nanti diharapkan pengumpulan dana Alkamil itu ada gitu. Jadi memang tadi itu salah satu sumber dananya ya. Tentunya juga dari sponsor ya jika diperlukan. Kira-kira seperti itu sih. Jadi maksud saya kalau bertanya pendanaan sebenarnya ini bagian besar dari bagian kecil dari pendanaan Alkamil secara umum. Gitu sih, Bang. Baik, masih ada tanggapan dari paslon 4? Sudah cukup? Ya, kalau mungkin saya tanggapi panjang ini. Singkat Pak saja, Pak. Singkat saja kalau mau ditanggapi. singkat saja ini. Iya, karena saya lihat di visi misi dan juga mungkin itu tadi terkait nomor 2 ini, kalau saya tidak salah dengar tadi katanya tidak mengkomersilkan Alkamil ya, itu ya tadi ya. Oh itu saya nggak pernah ngomong. Gini, Bukan. saya sih begitu, tapi itu bukan saya menyampaikan. Tapi saya nggak begitu juga sih, nggak gitu juga gitu. Bukan saya menyampaikan itu. Sepertinya itu tanggapan itu tadi dari nomor 1 sepertinya Pak paslon 4. Ya. Iya. Ya saya lihat di visi misinya itu tidak ada saya lihat itu poin yang lebih lebih fokus ke sana. Jadi terkait kalau kita hanya mengandalkan dari sumbangsi dari Alkamil itu, kalau menurut saya masih kurang tepat kalau tidak ada pemasukan ataupun income yang mandiri dari Alkamil. Itu mungkin. Baik. Silakan ditanggapi terakhir 30 detik. Oke, Bang. Pertama itu dari visi kami yang kedua sebenarnya. Kalau Bang lihat itu kan mengoptimalkan koneksi ekonomi, potensi dan yang lain. Jadi itu ada di situ sebenarnya. Nah, gitu sih. Ini kalau ke teknis nanti banyak yang sampaikan. Tapi itulah kira-kira. Ya, baik. Terima kasih. Kalau kita panjangkan lagi, ini nanti nggak akan ada habisnya. Ya, makanya kita berikan batas waktu. Ya, baik. Terima kasih kepada paslon nomor 4 yang sudah bertanya kepada paslon nomor 2 dan terima kasih juga atas jawabannya. Berikutnya kita berikan kepada paslon nomor 1 ya kembali. Iya, kembali ke paslon nomor 1. Paslon nomor 1 ada? Ada, Bang. Ya, mau bertanya ke paslon nomor berapa? Ke paslon nomor 3. Baik, dari pasangan Monten ke pasangan Berduit ya. Baik, waktunya 1 menit. Silahkan paslon 1 untuk bertanya dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi paslon 1 sama paslon 3 ini kan angkatannya nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh ya, masih di tengah-tengah seperti itu. Di kami sebenarnya ada kekhawatiran bahwa nantinya setelah terpilihlah ketua ya, ketua wakil ketua, nah di kepengurusan ini mungkin tidak akan jalan karena mungkin kami tidak terlibatnya senior tidak terlibatnya senior dalam kepengurusan, jadi hanya sebagai pemberi advice atau nasihat-nasihat aja atau saran-saran kepada pengurus, jadinya program-program Alkamil mungkin nggak jalan karena kan sebagian besar pun donatur mungkin dari angkatan-angkatan senior seperti itu. Bagaimana pandangan pasangan 03? Apakah memang memang butuh pengurus itu adalah dari angkatan senior juga? Baik, sudah tertangkap pertanyaannya dan waktunya sudah habis. Saya rasa pertanyaannya sudah bisa ditangkap oleh paslon nomor 3. Kepada paslon nomor 3, kami berikan waktu 2 menit untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi pertanyaan dari paslon nomor 1,
Bang Aldi Andrian. Terkait dengan bagaimana nantinya jika yang terpilih adalah yang muda-muda ini, bagaimana untuk menggait yang lebih senior, yang kami tangkap seperti itu ya, Bang. Baik, yang pertama yang perlu kita tekankan adalah pengurus Al-Kamil ini tidak hanya soal ketua dan wakil ketua. Pengurus Al-Kamil ini tidak hanya soal yang yang aktif dan tidak aktif. Bukan hanya soal yang muda, bukan hanya soal yang ada di Sidimpuan misalnya, bukan hanya soal yang sudah berprofesi misalnya. Tapi juga menurut pandangan kami, dengan pengalaman yang pernah kami rasakan, seperti saya misalnya ini Bang Aldi, di Al-Kamil Foundation bisa saya katakan itu pengurusnya itu tidak hanya yang muda-muda, walaupun memang mayoritas pengurusnya itu adalah yang muda. Tapi masih banyak pengurusnya itu kita ajak abang-abang itu untuk bergabung bersama kita sebagai pengurus, bukan hanya sebagai penasehat. Namun memang pendekatannya berbeda. 30 detik lagi. Pendekatan kita berbeda dengan yang untuk mengajak yang sebaya dengan kita, dengan yang di bawah kita untuk bergabung menjadi pengurus, dengan yang senior kita. Dengan senior kita itu kita sowan, kita datang bukan langsung mengajak, kita datang kita tawarkan dulu apa yang akan kita lakukan. Kita ibaratnya mengiba dulu. Setelah mengiba dulu, masuk dulu ke pikiran senior kita itu, barulah kita tawarkan. Sebenarnya maksud kami untuk mengajak senior ini untuk bergabung sebagai pengurus. Gimana tanggapannya? Seperti itu kira-kira. Baik, waktunya habis dan jawabannya seperti Waalaikumsalam. Sepertinya jawabannya sudah cukup jelas. Bagaimana tanggapan paslon nomor 1? Silahkan kalau mau ditanggapi. Ya, terima kasih Ketua Darius. Ya, jadi setuju juga dengan pendapatnya pasangan 03 ya, bahwa memang kalau ke senior kita sowan ke senior. Tapi kalau kami juga ingin menambahkan ya, kalau untuk ke senior ini sebenarnya kan kita nggak tahu ya sebenarnya siapa yang benar-benar peduli, siapa yang enggak, seperti itu kan. Mungkin ada yang kita kenal senior kita, dari senior kita ini dia nanti menyarankan, oh ke abang ini aja, abang ini mungkin bisa untuk membantu kami seperti itu kan. Nah, yang kami tawarkan lagi adalah mungkin kita bisa bikin survei dulu, survei ke senior ya, survei ke senior. Berapa persenkah sebenarnya senior-senior yang benar-benar peduli kepada Al-Kamil, dan berapa persen dari yang peduli ini mau terlibat langsung terjun mengurusi Al-Kamil kayak gitu. Kalau mungkin ada datanya itu, mungkin kita bisa lebih mudah lagi untuk mencapai renstra yang sudah dibuat DPA seperti itu. Terima kasih. Sepertinya ini bukan pertanyaan, tapi apakah mau ditanggapi oleh paslon nomor 3? Kalau saya pribadi tidak ada tanggapan, Bang. Mungkin wakil saya, Bang Adi. Apa yang tanggapan, Bang? Oke, baik. Saya sedikit menanggapi dari pertanyaan dari Saudara Aldi tadi. Ya, memang ini bukan masalah tua, bukan masalah muda, tapi siapa yang peduli terhadap Al-Kamil itu sendiri. Dan satu lagi memang sudah ditekankan tadi, memang keterlibatan senior itu tidak bisa kita hilangkan daripada kepengurusan Al-Kamil ini. Ya, untuk yang menjadi ketua dan wakil ketua mungkin dia sepertinya muda, ya mungkin kita bisa meminta arahan dan tanggapan daripada yang sudah lewat, yang sudah menjadi ketua dahulu, atau yang kita tuakan dari tubuh Al-Kamil itu sendiri. Mungkin itu saja, sudah jelas. Baik, masih mau ditanggapi, masih ada waktu, masih mau ditanggapi paslon 1? Atau sudah cukup? Cukup, Bang. Cukup, baik. Terima kasih